Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas besar PTI, flowchart, dan fungsi kode heap leasing. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Nama saya Muhammad Dengki Tauna. Yang kedua ada Ahmad Rinaldi. Yang ketiga ada Desti Alivia. Yang keempat ada Hafizah Fauzia. Yang kelima ada Nathanael Stephen. Yang keenam ada Rizwan Zahid. Dan yang terakhir ada Ulisa Nurmalia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizani Zahid. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi proses. Untuk mendapatkan logam berharga, tahap pertama yang dilakukan adalah tahap kombinasi, yaitu proses pengecilan. Biji yang telah melalui tahap kombinasi selanjutnya akan melalui tahap ekstraksi, seperti heap leaching. Pengambilan logam berharga dari larutan kaya akan bantuan pelarut yang selektif, salah satunya adalah pelarut sodium cyanida. Lalu selanjutnya ada juga prosesnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hafiza. Untuk Hafiza dipersilakan. Berikut merupakan proses pemerolehan biji melalui tahap heap leaching. Yang pertama yaitu meletakkan biji ke suatu tempat secara ditumpuk-tumpuk atau disebut dengan heap. Kemudian biji disiram dengan larutan sodium cyanida atau disebut dengan solution application. Selanjutnya dari hasil penyiraman ini akan diperoleh larutan yang berhasil larut yang kemudian ditampung di pregnant solution. Setelah berbulan-bulan, larutan akan dipisahkan antara larutan logam dengan larutan cyanida melalui tahap liquid separation. Larutan cyanida dapat digunakan kembali pada tahap liquid separation. Dilakukan proses electroswinning untuk memisahkan padatan logam dari larutannya, yang menghasilkan padatan logam. Baik, perkenalkan saya Desti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai defining problem dari proses heap leaching. Dalam defining problem, proses heap leaching ini terdapat input, proses, dan output. Di mana yang pertama pada proses penyiraman biji, yang menjadi inputnya adalah ore atau biji. Kemudian akan melakukan sebuah proses yaitu solution application atau penyiraman biji. Lalu proses ini menghasilkan output yang berupa pregnant solution yang terdiri dari metal solution atau larutan logam yang berasal dari biji dan recipient solution atau larutan yang digunakan untuk menyiram biji. Dan pada proses yang kedua yaitu proses pemisahan larutan, di mana yang menjadi inputnya adalah pregnant solution. Kemudian melalui proses liquid separation atau pemisahan larutan akan menghasilkan yang namanya output, yaitu metal solution dan recipient solution. Untuk metal solution akan melanjutkan proses ke pemisahan logam, sedangkan untuk recipient solution akan kembali ke proses penyiraman biji. Selanjutnya, yaitu proses pemisahan logam yang menjadi inputnya adalah metal solution. Kemudian melalui proses electroswinning atau pemisahan logam, selanjutnya menghasilkan yang namanya output yaitu metal atau logam dan water atau air. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nathanael Stephen. Di sini saya akan menjelaskan flowchart pada tahapan heap leaching. Yang pertama dimulai dari start, kemudian inputnya read ore. Jadi ini bijinya sudah dalam ukuran standar pada proses heap leaching. Setelah itu kita masuk ke tahapan proses solution application, di mana nanti bijinya akan disiram dengan cairan kimia berupa sodium cyanida. Kemudian akan menghasilkan output berupa rat pregnant solution. Nah, ini nanti terkandung metal solution dan lixiviant solution. Setelah itu dari output tadi akan dilanjut ke proses liquid separation, di mana pada proses ini akan dilakukan pemisahan antara metal solution dan lixiviant solution. Untuk proses selanjutnya akan diambil alih oleh Unisa Nurmalia. Baik, saya akan
menjelaskan tentang lanjutan dari flowchart tadi, yaitu dari tahap liquid separation ini akan menghasilkan metal solution atau recipient solution, di mana yang true itu adalah metal solution akan masuk ke tahap electroswinning, sedangkan yang false atau yang recipient solution itu akan masuk kembali ke dalam tahap solution application. Kemudian dalam proses electroswinning ini akan menghasilkan metal atau logam dan water atau air, di mana yang true itu adalah metal dan yang false adalah water. Kemudian tahap dari heap leaching ini pun selesai. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Saya Ahmad Runaldi. Pada tahap ini saya akan menjelaskan mengenai pseudocode. Untuk judulnya sendiri terdapat di program, yaitu mengolah biji logam menggunakan metode heap leaching. Sedangkan di bagian deklarasi kita mengenalkan ore, pregnant solution, metal solution, recipient solution, metal, dan juga water. Yang mana masing-masing dari mereka ini memiliki identitas tipe data float. Mengapa float? Karena nilai mereka dalam desimal. Berikutnya ada algoritma. Yang pertama ada read OR, yang artinya ketika dimulai sistem mengenalkan OR atau biji yang kemudian melanjutkan ke proses solution application. Berikutnya ada write pregnant solution, yang artinya lalu sistem menuliskan hasil dari proses solution application, yaitu pregnant solution yang terdiri dari metal solution dan recipient solution. Kemudian melanjutkan ke proses liquid separation. Di sini ada tulisan if metal solution dan electroswinning, yang artinya jika proses liquid separation menghasilkan metal solution, kemudian melanjutkan ke proses electroswinning. Sedangkan else solution application artinya jika proses liquid separation ini menghasilkan selain metal solution, dalam kasus ini yaitu recipient solution, maka akan kembali ke proses solution application. Lalu program berakhir. Untuk yang melanjutkan ke proses electroswinning, yakni metal solution menghasilkan metal dan water. Karena itu terdapat tulisan if metal then write metal, yang artinya lalu sistem menuliskan hasil dari proses electroswinning, yaitu metal. Sedangkan untuk else-nya write water, yang artinya jika proses electroswinning menghasilkan selain metal, dalam kasus ini yaitu water, sistem menuliskan water. Lalu and if atau sistem selesai. Sekian dari presentasi saya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan satu atau dua kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.